Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas tentang static routing. Sebelum belajar tentang static routing, di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita tambahkan 2 mikrotik dan 2 FPC. Setelah itu kita hubungkan mikrotik masing-masing pada ether 1 dan hubungkan mikrotik dan PC-nya masing-masing pada ether 2. Setelah itu kita nyalakan semuanya. Lalu kita masuk ke mikrotik 1 dan mikrotik 2. Untuk login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita ketikkan saja admin, lalu passwordnya kita kosongkan saja. Kita klik Y, enter terus, lalu ctrl X. Begitu juga di mikrotik 2. Setelah itu di sini kita akan setting identity di mikrotiknya ya teman-teman. Karena bisa kalian lihat nama mikrotik 1 dan mikrotik 2 itu hanya ada di atasnya saja, dan di dalamnya belum tertulis mikrotik 1 dan mikrotik 2. Jadi di sini saya akan setting identitinya supaya tidak salah setting mikrotik. Untuk menggantinya kita ketikkan system/identity/set spasi name sama dengan mikrotik 1. Nanti akan ganti menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan juga pada mikrotik 2 dengan cara yang sama. Nah, di sini sudah berubah semua. Di mikrotik itu ada yang namanya IP neighbor ya teman-teman. Apa sih itu IP neighbor? Itu artinya router yang terhubung atau router tetangga kita. Dan untuk cara mengetahuinya kita bisa gunakan perintah IP/neighbor/print. Nah, di sini pada ether 1 itu terhubung ke mikrotik 2 ya teman-teman. Lalu kita lihat di mikrotik 2 juga. Kita ketikkan dengan cara yang sama. Nah, di sini ether 1 pada mikrotik 2 juga terhubung dengan mikrotik 1. Jika kalian ingin melihat lebih detailnya, kalian bisa tambahkan di belakangnya print, tuliskan detail. Nanti akan muncul informasi-informasi lebih detail lagi. Jadi kalian bisa tahu itu interface-nya apa, identitinya apa, MIN address-nya apa, dan lain-lain. Jika kalian ingin melihat lebih detail tentang tetangga kita, kalian bisa ketikkan yang tadi. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk setup topologinya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan rombon pada mikrotik. Kita akan tambahkan internet. Ini kita pakai NAT ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita hubungkan dengan mikrotik 1 pada ether 3. Nah, kita make sure bahwa mikrotik 1 memiliki IP DHCP dari internet. Kita buka terminalnya, terus kita cek. Kita ketikkan IP/DHCP client/print. Di sini statusnya masih searching karena defaultnya sudah terpasang pada ether 1. Jadi statusnya ini menjadi searching. Kita ganti saja karena di sini internetnya terhubung dengan ether 3. Caranya kita hapus dulu, yaitu dengan cara kita ketikkan IP/DHCP min client/remove ether 1. Lalu kita ketikkan lagi IP/DHCP min client/add, dan interface-nya kita isikan ether 3. Lalu kita coba cek lagi IP/DHCP min client/print.
Di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu 10.0.137.44/24. Setelah itu, kita akan hubungkan IP ini dengan mailbox kita. Sebelum itu, kita bisa ping dulu di command prompt yang run administration. Kalian ketikkan saja root add, lalu masukkan IP mikrotik tadi, lalu max 255.255.255.0 dan masukkan IP penet labnya. Lalu jika sudah muncul tulisan OK, kita ke Winbox saja dan masukkan IP-nya. Lalu kita klik connect. Nah, jika sudah masuk, kita akan mengaktifkan mode Romon. Kita masuk dulu pada tools, lalu pilih Romon. Nah, di sini enablednya kita centang dulu, lalu kita apply OK. Ini di mikrotik 1 ya teman-teman. Lalu kita aktifkan di mikrotik 2. Caranya kita masuk ke terminal mikrotik 2, lalu kita ketikkan tool/romon/set enabled sama dengan yes. Ke Winbox lagi dan pilih Now Winbox. Kita klik saja yang connect to Romon. Nanti di bawah sini akan muncul seperti ini. Lalu kita klik dan connect-kan. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada Winbox mikrotik 1 dan mikrotik 2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di topologi yang sudah kita buat ini. Kita tuliskan dulu IP-nya. Pada header 1 mikrotik 1, IP-nya itu 10.10.10.1/24. Lalu pada header 1 mikrotik 2 itu IP-nya 10.10.10.2/24. Header 2 pada mikrotik 1 itu IP-nya 192.168.2.1/24. Kemudian pada FVC 1 IP-nya yaitu 192.168.1.2/24 dan gateway-nya 192.168.1.1. Dan pada FVC 2 IP-nya itu 192.168.2.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.2.1. Kita langsung saja konfigurasi pada mikrotik 1. Kita tambahkan IP address-nya. Selanjutnya kita setting di IP address mikrotik 2-nya. Nah, sebelum kita konfigurasi IP pada PC 1 dan PC 2, kita pastikan dulu ping ke mikrotik 1 dan mikrotik 2. Apakah sudah terhubung atau belum? Oke, ini TTL ya teman-teman. Sekarang kita coba make sure apakah PC ini bisa ping ke router. Kita isikan IP-nya dulu yaitu 192.168.1.2/24 192.168.1.1. Dan untuk di PC 2 yaitu 192.168.2.2/24 sampai 192.168.2.1. Nah, sekarang kita coba make sure apakah VPC ini bisa ping ke router. Kita coba ping ke 192.168.1.1. Oke, di sini TTL. Lalu kita coba ping lagi dengan 10.10.10.2. Di sini timeout ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum setting static routingnya. Kemudian kita coba ping di PC 2 yaitu ping 192.168.2.1. Di sini TTL ya, kita ping lagi yaitu 10.10.10.1. Hasilnya timeout juga. Jadi kita harus melakukan setting static routingnya terlebih dahulu agar bisa terhubung antara PC 1 dan PC 2, bisa melakukan ping. Kita coba lihat di PC 1 ini bahwa di PC 1 ini tidak bisa melakukan ping ke PC 2. Kita coba ping 192.168.2.2. Timeout ya teman-teman. Kita coba juga di PC 2 nya. Kita ping PC 1. Nah, di sini ada keterangan destination network unreachable.
Nah, kita langsung konfigurasi saja, masuk ke Winbox-nya. Untuk gambarannya yaitu PC1 ingin ping ke PC2. Nanti PC1 akan tanya ke Mikrotik 1. Nah, nanti Mikrotik 1 ini akan melihat ke tabel routing. Itu di IP routes. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada tabel routing untuk IP yang dari FPC2. Jadi kita bikin untuk static routingnya, kita tambahkan terus DST addressnya, kita isikan IP dari VPC2, dan kita bikin juga pada Mikrotik 2 di IP routes kita tambahkan network VPC1 dan gateway-nya 10.10.10.1. Sekarang kita coba lakukan ping dari PC1 ke PC2. PC1 kita ping dengan 192.168.2.2 dan di PC2 kita ping dengan 192.168.1.2. Berhasil juga ya. Jadi antara PC ini sudah bisa saling berkomunikasi. Selain bisa melakukan command ping, kita juga bisa melakukan command trace. Command trace ini adalah untuk melihat jalur-jalur apa aja yang akan dikirim sampai ke tujuan. Misalkan di VPC1 ini, yaitu kita ketikkan trace 192.168.2.2. Bisa dilihat bahwa yang pertama kali melewati 1.1 yaitu header 2 pada Mikrotik pertama. Setelah itu masuk pada Mikrotik 2 yaitu 10.10.10.2. Lalu setelah itu sampai ke tujuan yaitu 192.168.1.2. Lalu kalian bisa coba juga ketikkan di FPC2. Di sini saya skip saja. Di sini kita akan coba untuk menambahkan satu router lagi dan satu VPC lagi. Kita hubungkan dari Mikrotik 2 ke Mikrotik 3, terus dari Mikrotik 3 ke VPC 3. Nah, di sini kita jabarkan ya teman-teman untuk Ether 3. Dari Mikrotik 2 IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan Ether 1 pada Mikrotik 3 yaitu IP-nya 20.20.20.2. Lalu Ether 2 pada Mikrotik 3 yaitu IP-nya 192.168.3.1/24. Dan untuk IP VPC-nya yaitu 192.168.3.2. Gateway-nya 192.168.3.1. Lalu kita login ke Mikrotik 3-nya. Setelah itu kita setting namanya menjadi Mikrotik 3. Caranya sama yang kayak di awal tadi. Jika sudah, kita aktifkan romonya, kita ketikkan dengan perintah tool /roman/set enable sama dengan yes. Setelah itu langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke Winbox-nya, kita pilih new Winbox, lalu kita klik connect to Roman, lalu pilih yang Mikrotik 3. Setelah itu kita connect up. Selanjutnya kita setting dulu di Mikrotik 2-nya. Kita tambahkan di IP address-nya yaitu IP 20.20.20.1/24. Tadi pada Ether 3. Terus kita setting di Mikrotik 3-nya. IP address-nya kita tambahkan yaitu 20.20.20.2/24 header 1. Dan tambahkan lagi 192.168.3.1/24 pada Ether 2. Di sini di FPC3 kita konfigurasi juga IP-nya yaitu 192.168.3.2, 192.168.3.1. Oke, sudah. Sekarang kita lihat dulu di Mikrotik pertama, di routers. Di sini ada DAD, DAC, 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 dan S. Arti dari DAC ini adalah Dynamic Active Connected. Untuk dinamik artinya otomatis, aktif itu menyala, dan connected itu artinya terhubung. Jika kita men-setting IP dari Ether 1 itu 10.10.10.1, maka di sini kita akan mendapatkan tabel routing DAC 10.10.10.0/24. Lalu ketika kita setting Ether 2, kita akan mendapatkan tabel routing lagi yaitu
DAC 192.168.1.0/24. Lalu ketika di header 3 kita akan mendapatkan otomatis yaitu DAC 10.0.137.0/24. Nah, untuk DAD itu sendiri adalah default root untuk internetan ya teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan 4 tabel routing. Untuk tabel routing itu artinya adalah siapa saja yang bisa kita hubungi. Jadi mikrotik pertama yang bisa kita hubungi yaitu IP 10.10.10.0, 0 itu adalah 2 atau titik 3 itu bisa kita hubungi. Lalu selanjutnya yang bisa kita hubungi lagi adalah 192.168.1.1.2.3 dan seterusnya. Jadi di sini kita bikin static routingnya yang bisa terhubung adalah 192.168.2.0, terus 20.20.20.0 dan 192.168.3.0. Jadi kita di sini akan membuat 3 static routing. Lalu kita tuliskan dulu di sini akan menjadi AS ya teman-teman. Artinya aktif statik. Di sini bebas mau yang mana dulu. Saya tuliskan yang 20.20.20.0/24 terlebih dahulu. Dan gateway-nya 10.10.10.2 yaitu header terdekat dari mikrotik. AS lagi yaitu 192.168.2.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Kita buat lagi yang 3.0 dengan gateway 10.10.10.2. Terus kita langsung ke Winbox mikrotik 1. Kita setting di IP root. Kita tambahkan DST address-nya yaitu 20.20.20.0/24 dan gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Setelah itu kita tambahkan lagi 192.168.2.0 dengan gateway 10.10.10.2. Jika sudah, kita tambahkan lagi dengan IP 192.168.3.0/24 dan gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Jadi ini adalah static routing di mikrotik pertama. Kemudian kita akan setting routing di mikrotik kedua. Kita jabarkan dulu. Di mikrotik kedua ini kita memiliki 3 ether yang terhubung. Ether 1 dengan IP 10.10.10.0/24, terus 192.168.2.0/24 di ether 2 dan 20.20.20.0/24 di ether 3. Jadi di mikrotik kedua kita mendapatkan yang secara otomatis itu ada 3. Berarti yang belum kita punya yaitu IP routing 1.0 dan 3.0. Kita jabarkan dulu. AS yaitu 192.168.1.0/24 dengan IP router yang terdekat yaitu 10.10.10.1. Lalu 192.168.3.0/24 dan 20.20.20.2. Jika sudah, langsung aja kita setting di mikrotik keduanya. Kita tambahkan yang 3.0 saja. Ini adalah konfigurasi static routing di mikrotik kedua. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi static routing pada mikrotik 3. Di mikrotik 3, kita memiliki 2 tabel routing, yaitu 20.0 dan 3.0. Berarti yang belum kita punya yaitu 10.0, 1.0, dan 2.0. Artinya di sini kita akan bikin 3 static routing, yaitu AS 10.10.10.0/24 dengan gateway 20.20.20.1. Terus AS lagi 192.168.2.0/24 dengan gateway 20.20.20.1. Dan AS lagi 192.168.1.0/24. Gateway-nya 20.20.20.1. Lalu kita konfigurasi di IP routes mikrotik 3. Kita tambahkan yang kita jabarkan tadi.
Oke, sudah. Ini adalah konfigurasi static routing di mikrotik 3. Sekarang kita akan coba tes ping dari mikrotik 1 ke mikrotik 2, dari mikrotik 2 ke mikrotik 3, begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir dari mikrotik 1 ke mikrotik 3. Langsung saja kita ping di terminal Winbox, yaitu 10.10.10.2. Hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian ping 20.20.20.2, hasilnya TTL juga. Lalu di mikrotik 2 kita ping juga dengan IP 10.10.10.1 TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping mikrotik 3 yaitu 20.20.20.2, hasilnya TTL juga. Terakhir kita ping juga di mikrotik 3 yaitu ping mikrotik 1 10.10.10.1 TTL, terus ping ke mikrotik 2 yaitu 20.20.20.1 TTL juga ya teman-teman. Di FPC nya kita ping juga di PC 1 kita ping 192.168.2.2, hasilnya TTL. Lalu ping 192.168.3.2 TTL juga. Lalu seterusnya di FPC 2 kita ping dengan IP 192.168.3.2 TTL. Lalu ping lagi dengan IP 192.168.1.2 TTL lagi ya teman-teman. Lalu di FPC 3 kita ping dengan IP 192.168.1.2 dan di sini TTL juga. Terus ping 192.168.2.2 TTL juga. Jadi semuanya sudah terhubung. Ini adalah static routing 3 router ya teman-teman. Di sini kita akan coba tambahkan satu router lagi dan satu FPC lagi. Lalu kita hubungkan mikrotik 3 ke mikrotik 4. Lalu hubungkan juga mikrotik 4 ke FPC 4. Jika sudah, kita nyalakan. Nah, di sini kita jabarkan dulu untuk IP-nya di Ether 3 mikrotik 3. IP-nya itu adalah 30.30.30.1/24. Di Ether 1 mikrotik 4 IP-nya itu adalah 30.30.30.2/24. Dan untuk di Ether 2 mikrotik 4 IP-nya yaitu 192.168.4.1/24. Lalu untuk FPC-nya IP-nya yaitu 192.168.4.2/24 dengan gateway 192.168.4.1. Jika sudah, langsung saja kita konfigurasi di mikrotik 3-nya. Di IP address kita tambahkan 30.30.30.1/24 di Ether 3. Nah, di sini routersnya itu sudah otomatis ya teman-teman. Lalu kita buka mikrotik 4-nya. Kita login dulu. Jika sudah masuk ke mikrotik 4-nya, kita ganti namanya menjadi mikrotik 4. Caranya sama seperti yang di awal tadi. Jika sudah, kita aktifkan romonnya, yaitu kita ketikkan tool/romon/set enable yes.
Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke mikrotik 1, kita klik New Inbox, pilih Connect to Roamon, lalu pilih yang mikrotik 4 dan konekkan. Jika sudah, kita konfigurasi di IP address-nya. Kita tambahkan yaitu 30.30.30.2/24 di header 1. Kemudian 192.168.4.1/24 pada ether 2 mikrotik 4. Dan di FPC 4 ini kita setting juga IP-nya yaitu IP 192.168.4.2/24 192.168.4.1. Nah, ini sudah seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi router mikrotik 4-nya. Selanjutnya kita akan coba static routingnya. Kita lihat di mikrotik 1 di IP routers-nya. Dan di sini ada 3 DAC. Yang pertama itu menuju ke internet, dan yang kedua menuju ke mikrotik 2, dan yang ketiga itu menuju ke VPC 1. Dan di sini kita juga sudah konfigurasi static routing yang AS. Sekarang kita akan coba menambahkan IP yang 30.0 ini untuk menuju ke mikrotik 4 dan 4.0 untuk menuju ke VPC 4. Kita tambahkan 30.30.30.0/24 dengan gateway yang terdekat yaitu 10.10.10.2. Jika sudah, kita tambahkan lagi 192.168.4.2/24 dengan gateway 10.10.10.2. Ini adalah konfigurasi pada mikrotik 1 ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi pada mikrotik kedua. Kita lihat dulu di mikrotik kedua di IP routers-nya. Nah, di sini sama. Kita sudah memiliki 3 DAC. Yang pertama itu menuju ke mikrotik 1, dan yang kedua menuju ke mikrotik 2, yang ketiga itu menuju ke VPC 2. Kita juga sudah mengkonfigurasi AS ini menuju ke VPC 1 dan menuju ke VPC 3. Ini kita akan menambahkan static routingnya yang menuju ke mikrotik 4 dan menuju ke VPC 4. Kita tambahkan seperti tadi yaitu 30.30.0/24 dengan gateway 20.20.20.2. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.4.0/24 dengan gateway 20.20.20.2. Nah, ini adalah konfigurasi routing di mikrotik 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada mikrotik ketiga. Sama seperti tadi, kita lihat dulu di routersnya. Di sini ada 3 DAC. Yang pertama menuju ke mikrotik 2, yang kedua itu menuju ke mikrotik 3, dan yang ketiga itu menuju ke VPC 3. Dan untuk yang menuju ke mikrotik 4 itu sudah ada ya teman-teman. Jadi kita ini hanya menambahkan yang untuk menuju ke VPC 4-nya saja. Jadi kita tambahkan 192.168.4.0/24 dengan gateway 30.30.30.2. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi mikrotik 4.
Sama seperti tadi, kita lihat dulu routesnya. Nah, bisa dilihat di routes mikrotik 4 di sini hanya ada 2 ya teman-teman, yaitu 30.0 dan 4.0. Sekarang kita akan membuat yang akan menuju ke mikrotik 2, mikrotik 1 dan menuju ke VPC 1, VPC 2 dan menuju ke VPC 3. Kita tambahkan yaitu 20.20.20.0/24 dengan gateway 30.30.30.2. Lalu jika sudah, kita tambahkan lagi 10.10.10.0/24 dengan gateway 30.30.30.1. Oke, ini untuk mikrotiknya. Setelah itu kita buat untuk menuju ke VPC-nya. Kita tambahkan 192.168.3.0/24. Gateway-nya 30.30.30.1. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24. Gateway-nya 30.30.30.1. Lalu yang terakhir kita tambahkan lagi 192.168.1.0/24 dengan gateway 30.30.30.1. Sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita mengkonfigurasi static routing semua routernya. Sekarang kita akan coba tes ping apakah static routing ini berhasil atau tidak. Di mikrotik 4 kita ping dengan 30.30.30.1. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Lalu kita ping 20.20.20.1. TTL juga. Kita ping lagi 10.10.10.10.1. Nah, di sini TTL juga. Jadi antar mikrotik ini sudah terhubung. Sekarang kita akan coba tes ping antar Jadi antar mikrotik ini sudah terhubung. Sekarang kita akan coba tes antar VPC-nya di VPC 4. Kita ping ke VPC 3. Nah, di sini TTL. Terus kita ping dengan VPC 2. TTL juga. Lalu yang terakhir kita ping dengan VPC 1. Nah, di sini TTL juga ya teman-teman. Nah, semisal kita coba make sure lagi dari masing-masing VPC-nya. Di VPC 1 ini kita ping dengan VPC 4. Oke, hasilnya TTL. Lalu di VPC 2 juga kita lakukan yang hal sama. TTL juga. Dan di VPC 3 kita coba ping ke VPC 4. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Kemudian di mikrotiknya kita coba ping antar mikrotik lagi. Kita ping 30.30.30.2. Sini berhasil. Lalu kita coba di mikrotik 2 kita ping 30.30.30.2. Di sini berhasil juga. Dan kita coba lagi di mikrotik 3. Di sini berhasil juga. Jadi semuanya sudah terhubung antar mikrotik dan antar VPC-nya.
Selanjutnya kita akan belajar tentang default route. Default route ini untuk melakukan routing satu arah. Default route ini juga untuk menuju ke banyak IP, namun DST-nya itu satu arah. Contoh kita lihat pada mikrotik ke-1 di IP routesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada DAD dengan IP 0.0.0.0 dengan gateway IP mikrotik 1 di header 3 ya teman-teman. Dengan IP 0.0.0 ini adalah untuk default route-nya. Untuk ke internet itu memerlukan yang namanya default route. Karena di internet itu banyak IP, jadi tidak mungkin kita menambahkan satu persatu atau menambahkan IP yang ada di internet. Maka dari itu kita harus memasukkan default route ke internet. Contoh, jika kita ingin ping ke Google yaitu 8.8.8.8, maka mikrotik akan melihat ke tabel routing. Jika di DAC ini tidak ada ke 88.8, maka akan diarahkan ke default route. Seperti itu ya teman-teman untuk arti dari default route sendirinya. Sebagai contoh, kita akan membuat default route di mikrotik 4. Karena di sini bisa dilihat gateway-nya itu semuanya satu jalur, yaitu 30.30.30.1. Nah, di sini kita akan coba disablekan dulu, lalu kita tambahkan. Jika sudah semua disable, kita tambahkan. Di sini DST-nya tidak usah diisi ya teman-teman, biar tetap 0.0.0. Dan untuk gateway-nya kita ganti menjadi 30.30.30.1. Setelah itu kita akan coba melakukan ping dari mikrotik 4 ke mikrotik 3, 2, dan 1. Yang pertama kita akan ping dengan 30.30.30.1. Di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita ping dengan IP 20.20.20.1. Berhasil juga. Yang terakhir kita ping dengan 10.10.10.1. Nah, di sini TTL juga. Ini adalah arti dari default route ya teman-teman, yaitu menghubungkan siapa saja pada satu jalur. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi NAT hanya pada satu mikrotik, agar mikrotik 1, 2, 3, dan 4 bisa melakukan internetan. Nah, dalam hal ini kita harus mengkonfigurasi NAT hanya yang dekat dengan sumber internet. Jadi kita gunakan mikrotik 1. Langsung saja kita ke konfigurasinya, kita masuk pada mikrotik 3. Kita disablekan dulu. Jika sudah, kita tambahkan, dan DST-nya tidak usah diubah ya. Lalu untuk gateway-nya kita ubah menjadi 20.20.20.1. Setelah itu di mikrotik kedua kita disablekan juga.
Lalu kita tambahkan lagi, dan DST-nya seperti yang tadi tidak usah diubah. Untuk gateway-nya kita isikan 20.20.20.1. Nah, sudah. Dan di Mikrotik 1 kita tidak usah membuat default root karena sudah ada. Kita langsung saja konfigurasi pada IP firewall di bagian NAT. Ini kita tambahkan. Untuk C-nya tidak usah diubah. Dan untuk out interface-nya kita arahkan ke Ethernet 3 yang menuju ke sumber internetnya. Kemudian kita action, kita pilih masquerade, lalu apply, oke. Jika sudah, kita coba ping semua mikrotik dengan 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya total semua ya teman-teman, artinya konfigurasinya berhasil. Sekian penjelasan dari saya mengenai static routing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.